online, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita terkait HTML. Terakhir, kita uh, bahas beberapa tag dan elemen dan juga atribut, yaitu terkait tag heading, kemudian paragraf, kemudian ada juga index dan atribut, cara penulisan atribut. Dan khusus untuk indeks atau gambar, yaitu ada 3 metode cara menampilkan gambar sesuai dengan sumbernya. Yang itu sumber yang melalui eh, file lokal yang disebut dengan file yang ada di dalam kode itu sendiri disebut dengan file lokal. Dan juga nanti ada juga sama pemanggilan file lokal, namun filenya dikumpulkan dalam suatu folder seperti itu untuk gambar-gambar di dalam simpan nama folder aset. Kemudian ada yang eh, cukup mudah, yaitu kita cukup mencari link gambar yang yang linknya itu langsung mengacu ke format gambarnya seperti ini, baik mau nanti PNG ataupun yang lainnya itu bisa. Jadi keuntungannya kalau kita menggunakan ini nanti website kita itu ukuran dari filenya itu tidak terlalu besar. Jadi namun ada sisi lain kita membutuhkan file gambar yang sesuai seperti itu. Tapi kalau untuk contoh mungkin nanti kalau udah um, dalam pembuatan website yang sudah real itu kita udah memiliki shaper sendiri seperti itu. Oke. Kalau menggunakan yang lokal ini untuk awal-awal kita bisa, tapi untuk project yang udah besar itu nantinya kita membutuhkan metode yang ini. Karena nanti filenya akan besar dan itu mempengaruhi kinerja dari websitenya nanti. Dia bisa jadi lambat. Oke, itu sekilas materinya terakhir. Kita akan masuk lebih lanjut terkait heading. Kita lihat di sini. Heading itu ialah dia sebuah judul yang akan kita berikan nanti pada halaman dan beberapa bagian nanti kalau kita membuat sebuah artikel seperti itu di website. Diibaratkan sama seperti kita menulis di Microsoft Word seperti itu. Yang seperti inilah disebut dengan heading. Jadi dia itu seperti format untuk judul seperti itu. Ini ini heading 1, ini heading 2. Berarti ini menunjukkan judul utama, ini heading kedua berarti biasanya dipakai untuk menunjukkan subjudul dari materi judul utamanya seperti itu. Dan itu juga berlaku di dalam penulisan di internet seperti itu. Dan tadi sebenarnya kita udah bahas bahwa heading itu terdiri dari heading 1 sampai heading 6. Nah, penulisannya kalau kita udah contohkan sebelumnya. Terkait paragraf juga. Kemudian ini untuk penulisan penulisan headingnya. Ini mungkin dari teman-teman sekalian udah pernah mungkin membuat sebuah proposal, mungkin udah memahami konsep seperti ini. Baik, di sini kita menempatkan narasi, yaitu heading tidak memiliki atribut khusus. Dia biasanya menggunakan atribut yang global. Nanti bisa kita menambahkan ID, nanti ID ini langsung berhubungan dengan JavaScript nantinya. Kemudian yang kita pakai kemarin yaitu style. Jadi kita bisa memberikan beberapa kode yang disebut dengan kode CSS namanya. CSS itu singkatan dari ya cascading style sheet. Jadi dia seperti bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan format-format, dan kita udah tunjukkan juga beberapa
contoh dari yang kemarin. Baik, untuk heading rasanya sudah cukup. Kita akan kenalan yaitu cara komentar. Komentar itu ialah apa? Dia sebuah kodenya ditulis, namun kita kasih tanda agar kode yang kita tulis itu diabaikan. Nah, diabaikan. Tujuannya apa nanti? Tujuan untuk memberikan keterangan rupanya. Dan dia nanti kita bisa klik kanan nanti akan tampil komentarnya. Lalu di HTML seperti apa? Yaitu komentar itu nanti dia dianggap sebagai elemen yang akan diabaikan oleh browser. Browser itu seperti Chrome, seperti itu dia akan diabaikan. Dia tidak akan dieksekusi kode seperti itu. Asalkan nanti kita menambahkan tanda komentarnya seperti itu. Apa itu tandanya? Ialah seperti ini. Tandanya kita buka menambahkan pembuka kurang dari ditambah simbol tanda seru, lalu kita isikan kode komentarnya, kalimat komentarnya, dan kita tutup lagi seperti ini. Nah, di perjalanan kemarin dalam menyampaikan materi itu udah telah dilakukan juga. Yaitu HTML plus tanda slash seperti ini di keyboard secara bersamaan. Jadi kita tekan dulunya CTRL lalu klik slash. Nah, maka langsung otomatis muncul seperti itu. Tapi kalau memang ada yang di laptopnya berbeda mungkin belum bisa, bisa kita bikin manual seperti itu. Nah, seperti ini. Tahu bisa dicek kembali di bagian sini biasanya ada misalkan setelah install yang terakhir kemarin HTML biasanya ini sudah include seperti itu. Nah, jadi kita bisa contohkan di sini misalnya ini bagian judul. Oke, kalau kita simpan dan kita reload di tampilan websitenya, maka tidak akan nampil ke layar sini. Karena kenapa? Fungsi itu menambah penjelasan saja seperti itu. Karena nanti ini cukup penting karena apalagi di awal kita belajar ini membantu kita ketika membuka kodenya yang sama itu di kemudian hari bisa seminggu kemudian atau sebulan kemudian alurnya itu kalau kodenya dari yang kita bikin, apalagi nanti kodenya sudah banyak seperti itu, udah nyampe ratusan atau 1000 barisan seperti itu, yaitu tambahan tuh elemen dari komentar. Jadi nanti bisa di, di sambil diterapkan di sini misalnya nih menampilkan gambar melalui file lokal. Nah, kalau ini menampilkan gambar gambar dari internet via link. Nah, seperti ini salah satu penerapan komentar. Oke, nah ini kita bisa lihat di sini. Jadi di sini hanya seperti itu saja untuk penulisan komentar, tidak ada lebih khusus lagi. Lalu di sini ada tambahan terkait
styling teks ya, teks formatting seperti ini. Jadi kita bisa akan mengenal juga sebenarnya sebelumnya kita kemarin kita telah bahas juga beberapa sini teks formatting ini kita bisa mengaturnya kemarin tebal miring kemudian nanti kita bisa juga mengatur kemiringan dan garis bawah seperti ini. Kita bisa menggunakan beberapa tag tambahan di dalam paragraf yang kita tulis seperti ini. Contohnya di sini kita akan membuat sebuah teks yang terlihat dicoret seperti itu. Tampilannya seperti ini. Kita bisa menambahkan tag S seperti ini di dalam salah satu kata di dalam paragraf kita. Nah, kita coba lihat kemarin kan kita udah color teks alinya, menentukan posisi teksnya dan ukuran fontnya. Lalu kita misalkan ingin menambahkan sini misalnya ada tulisan left. Lalu kita tambahkan sintak. Ini saya yang terlebih dahulu. Nah, oke. Oke, kita simpan. Kita menuliskan tag S, lalu kita tutup juga dengan tag S seperti ini. Kita simpan, kita cek di browser, kita reload. Oke, di sini sudah tampil teksnya baru tulisan left dengan tanda dicoret seperti ini. Dan ini cukup mudah kita praktekkan. Nanti kita ingat saja nantinya. Lalu kita bisa juga menggunakan tag del seperti ini. Kita coba tes di sini. Taruh di bagian atas. Tadi pakai S, ini pakai sintak del. Oke. Dia sama, dia dicoret juga. Jadi kita bisa pilih salah satu, mau bisa pakai S ataupun pakai tag del seperti ini. Lalu kita bisa juga menambahkan garis bawah. Menambahkan garis bawah di dalam beberapa kali kata di dalam teks dalam paragraf kita ini menggunakan teks dari ins. Misalnya kita akan memberikan garis di hanya untuk kata hello world saja. Ini kita pindahkan, kita simpan, kita lihat di sini. Oke, di sini sudah ada hello world-nya. Lalu apakah bisa di dalam stylenya kita atur? Kita akan coba mencari sebuah kalimat. Kita misalnya mengambil ini, kita menambahkan lagi di bawahnya sebuah paragraf seperti ini. Ini biar saya rapikan ke bawah. Nah, biar tidak terlalu panjang ke samping. Oke. Kita simpan apakah tampilannya. Dan di sini ada bagian bawah. Untuk gambarnya saya kecilkan terlebih dahulu semuanya menjadi 20 saja semuanya.
Oke, biar tidak terlalu panjang untuk reload. Nah, ini jadi untuk file grab itu dia walaupun teksnya kita enter ke bawah, di sini tetap akan panjang menyesuaikan dari ukuran lebar dari layarnya seperti itu. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan style dan kita bisa menambahkan teks decoration. Lalu kita pilih nanti underline text decoration dan kita isi datanya atau nilainya dengan underline atau garis bawah. Kita simpan, kita reload, kita reload di sini kita menambahkan atau mendapati paragraf yang kita buat tadi sudah ada garisnya. Dan ini garisnya secara keseluruhan kalau kita mengatur melalui atribut. Nah, kalau jika kita ingin mengatur garisnya itu hanya kata-kata tertentu di dalam paragraf, kita baru menggunakan tag-tag yang telah kita praktekkan sebelumnya, yaitu bisa menggunakan del ataupun s seperti ini. Oke. Di teks atribut text direction declaration ini kita bisa menambahkan memilih untuk nilainya lain. Jadi kita bisa tunjukkan ini misalnya kita tambahkan komentar untuk garis bawah. Lalu di sini kita menggunakan komentar juga. Nah, kita lihat dulu di sini kita akan menggunakan apa? Misalnya kita akan menggunakan line throw ini. Oke, kita simpan, kita reload di sini. Nah, kita akan mendapati sebuah paragraf yang digaris seperti ini. Ini uh, terkait formatting teks yang terkait garis dalam kalimatnya ataupun kata. Oke, so untuk yang pertama di sini kita bisa menggunakan sebuah tag nama dengan nama sub dan dengan sub yang membedakan huruf P dan B-nya seperti ini. Kita membuat seperti seolah-olah ada angka di atas kalimatnya. Ini juga berlaku juga di dalam Word seperti itu juga ada. Kalau di Word itu yang simbolnya X angka 2 di atasnya. Kita coba lihat di sini. Ya, di sini ada X angka 2 di atas, ini untuk yang bawah. Jadi kita juga bisa menggunakan di dalam HTML dengan menuliskan kode yang tagnya sama seperti ini. Kita hanya merubah nama tagnya saja. Nah, bisa kita sandingkan di sini. Kita fokus ke bagian sininya. Nah, jadi nanti hasilnya seharusnya S pangkat 2, kemudian S angka 2 bawahnya seperti itu. Coba kita simpan, kita reload. Oke, di sini kita bisa lihat di sini. Kita zoom terlebih dahulu. Nah ya, ini ada angka S, angka 2 atasnya. Lalu di sini ada O, angka 2 juga. Oke, O, angka 2. Lalu di sini ada tambahan nih. Tag, sebuah tag yang huruf I saja. Itu apa? Italic. Dia huruf miring. Kalau di dalam
Word juga dia menggunakan ink, menggunakan huruf I, simbolnya itu untuk huruf miring. Nah, jadi kita bisa juga menambahkan, dan dia ini bisa juga berdiri sendiri teksnya seperti ini, tidak harus di dalam paragraf, tapi menggunakan paragraf itu akan teksnya akan terlihat rapi gitu. Nah misalnya ini kita untuk huruf, kita simpan, kita reload. Ya di sini sudah ada. Lalu kalau menggunakan style, kita sebenarnya juga bisa, kita bisa coba mengcopy ini menggunakan tag I untuk huruf miring, itu juga bisa menggunakan style. Misalnya kita ada teks di dalam paragraf, lalu di sini kita kasih menggunakan style untuk mengatur huruf miring. Misalnya kalimatnya bisa kita cari saja di sini. Oke. Di sini kita menambahkan seperti biasa style, lalu kita cari tambahkan namanya font, karena dia di font bagian ini untuk ketebalan. Nah, di bagian kita menambahkan atribut namanya font style. Nah, kita bisa menambahkan pilih italic seperti ini. Italic ini bedanya, ini italic juga maksudnya itu, tapi hanya simbolnya saja menggunakan tag I, dan ini untuk menggunakan style seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk ya, untuk hanya kata-kata tertentu di dalam paragraf. Kalau ini biasanya untuk keseluruhannya atau kalimatnya panjang seperti itu. Oke. Oke, kita simpan, kita reload. Oke, sini sudah ada. Nanti nih sama hurufnya miring seperti ini. Kemudian sebenarnya di style untuk teks ini sangat banyak. Kita bisa mencari referensi melalui Word ini. Jadi ini sudah, coret udah, garis bawah udah, tebal. Untuk tebal kita bisa sebenarnya, kita tinggal tambahkan saja tadi font width seperti ini. Nah di sini kita bisa mengatur tebalnya. Untuk paling tebal itu bold seperti ini. Kita isi datanya bold, maka tebal seperti ini. Tapi kita juga bisa mengatur ketebalannya sesuai dengan nilainya, nilai pixelnya. Misalnya ini kita pakai 200. Oke, ya ketebalnya itu agak tipis seperti itu. Jadi kita bisa mengaturnya. Kemudian tadi juga ada misalnya kita kaca di sini font, kita titik koma,
Lalu kita tulis font. Untuk family ini kita untuk mengganti jenis fontnya, misalnya kita pakai seperti ini. Kita bisa mengganti jenis fontnya. Dan ini um, kalau kita menggunakan extension yang kita install sebelumnya itu, ini sangat membantu sekali seperti itu. Sangat membantu sekali. Jadi kita tidak perlu banyak menghafal, kita cukup menuliskan, kita tuliskan lagi kata font. Oke, untuk display ini, untuk saat ini kita skip dulu. Nah, nanti butuh ada temannya untuk bahasnya gitu. Bawah seperti ini. Oke. Nah, kita bisa rapikan seperti ini. Kalau kita jalankan lagi, tidak ada menyebabkan error seperti itu. Kalau seperti ini, kita lebih mudah, tidak susah payah untuk scroll ke samping. Jadi kita coba scroll satu arah saja secara vertikal seperti ini. Oke, baik itu beberapa. Kita lihat lagi di sini untuk ada sebuah tag namanya untuk maker ya, seperti ini. Dia seolah bisa kita menggambarkan seperti ini. Misalnya kita misalnya memberikan tanda HTML ini menjadi ada di dalamnya. Ini kita simpan, kita reload, maka sudah ada tampilan di sini. Ini cukup mudah. Untuk warnanya itu secara bawaan atau defaultnya itu adalah kuning. Jadi kita nanti bisa merubahnya dengan menambahkan atau melalui dengan style seperti ini. Nah, misalnya kita akan ganti warnanya, kita tinggal menambahkan atribut style, lalu kita menuliskan tadi namanya background color, lalu kita bisa pilih warnanya, yaitu misalnya kita ganti warna merah, kita simpan, kita cek lagi, maka sudah berubah menjadi warnanya sesuai dengan kita rubah seperti ini. Oke, kemudian biasanya ada beberapa tag yang perlu disesuaikan dengan format dari tujuan teks tersebut. Contohnya untuk format teks sebuah kode pemrograman. Nah, ini biasanya biasanya tuh di tutorial itu menempatkan kodenya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk menyesuaikan uh, format dari tulisan dari biasanya itu digunakan PS Code seperti itu. Nah, nanti teman-teman ini bisa dicoba saja satu-satu. Untuk cara penulisannya sama, yaitu kita tuliskan tagnya, lalu kita masukkan datanya, dan kita tutup lagi seperti ini. Oke. Dan di sini kita bisa
bisa langsung menggunakan untuk menebalkan dan memberikan garis di dalam. Tadi rasanya kita udah ini, yaitu huruf teks B dan U. Ini untuk bold, ini untuk underline, garis bawah seperti itu. Nah, nanti tinggal coba dipraktikkan saja. Dan kita bisa menggunakan lebih dari satu tag untuk kalimat atau kata yang sama seperti ini. Nah, contohnya ini kita menggunakan eh, yang tebal dan dia menjadi tebal dan miring. Kita bisa coba menggabungkan beberapa tag. Misalnya di sini kita punya kalimat dengan nama tebal dan miring seperti ini. Nah, kita pertama kita dia tebal terlebih dahulu. Ops, huruf kecil. Oke, kita simpan. Ini sudah ada tebal, lalu kita bikin dia miring. Nah, kita tambahkan dulu U. Oke. Lalu kita pindahkan penutupnya di sebelum B. Kita reload, tebal, miring, kemudian garis ya. Ini seharusnya kita pakai I dulu. Dia tebal dan miring. Kalau mau dia kita gariskan sama tadi, kita tambahkan saja di sini U, kita tutup, kita pindahkan tutupnya di sebelum I. Nah, kita simpan, kita reload kembali. Nah, ini sudah sebuah teks yang tebal dan dia miring lalu ada bergaris. Ini antara penggabungan beberapa jenis teks sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Oke. Kemudian di sini jadi kita perlu perhatikan terkait struktur kalau kita menggunakan penggabungan dari teks, terutama untuk penutup dan pembukanya. Yang kita perhatikan tadi, kita lihat di sini, kalau di sini I, maka yang pertama awalnya I, maka partnya akhirnya yaitu I juga seperti ini. Lalu di sini tag B, maka di akhirnya itu sebelum dari nomor 2 sebelum I-nya tadi. Kemudian untuk U sama kita di sini nomor 3 di depannya paling nomor 3 tapi akhir seperti ini. Yaitu jadi ini 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3 seperti ini. Kalau yang seperti ini nanti dia akan error seperti itu. Dia akan error. Dan kodenya tentunya tidak akan ditampilkan untuk di dalam halaman web. Ini tuh kita lihat di sini um, kita kira-kira sampai jam berapa? Kita menambahkan satu lagi yaitu membuat link di halaman web. Nanti link ini kita akan membuat sebuah button, ketika diklik nanti dia akan mengarah link yang kita masukkan itu. Nah, biasanya link apa? Yaitu untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman yang lainnya. Nah, contohnya ini kita di sini bisa melihat ada tombol home dan menu-menu di sini. Ketika kita klik di sini akan pindah ke halaman lain.
Nah, itulah yang disebut dengan penerapan elemen dari link. Di dalam button home-nya ini ada sebuah link di dalam kodenya. Ketika diklik dia akan mengarah ke sesuai dengan yang link yang telah ditentukan seperti itu. Untuk penulisannya seperti ini, nanti kita menggunakan tag namanya tag A seperti ini, dan dia nanti memiliki atribut helps ini, referensi URL-nya mau diarahkan kemana. Nah, kalau lebih seperti ini. Dan di sini kita menuliskan nilai dari linknya seperti ini. Dan ini untuk teks labelnya atau nama dari link ini. Dan jangan lupa juga kita membutuhkan sebuah tag penutupnya. Oke. Misalnya kita akan bisa menggunakan contoh di sini, yaitu menggunakan misalnya ada paragraf dan kita menambahkan silakan buka di sini. Nah, kita menggunakan tag A, kemudian kita masukkan di sini. Ini nama linknya. Nah, nama linknya untuk sementara kita ganti menjadi www.google.com seperti ini. Kita simpan terlebih dahulu, lalu kita reload dan kita tes. Oke, sini kita bisa lihat di sini kursor kita di sini langsung berubah posisi ketika kita arahkan ke sini. Secara default atau bawaan memang warnanya nanti akan berubah seperti ini. Nah, warna biru. Oke, kita klik di sini, maka kita akan seharusnya dipindahkan ke halaman home Google. Kenapa di sini tidak berubah? Karena dia masih membaca dari sini. Nah, dia seharusnya kalau mau link di sini kita nanti menggunakan link yang lengkap, yaitu ada HTTP-nya. Kita coba ini. Oke, sini udah berubah ya. Kita klik di sini, kita diarahkan ke halaman yang sesuai dengan link yang kita masukkan. Jadi kita perlu menambahkan protokolnya, yaitu HTTPS seperti ini. Tidak bisa menggunakan hanya www saja. Karena kalau menggunakan selain HTTPS ini nanti dia akan kodenya akan membaca atau mencari tujuannya itu ke dalam filenya kita sini. Nah, oke. Itu untuk link kita copy saja di sini. Oke, kita ganti di sini. Untuk lebih lengkapnya kita ganti sini silakan login. Nah, nanti kita akan arahkan ke sebuah file namanya login yang ada di dalam website kita ini. Oke. Caranya kita di sini udah menambahkan di sini. Kalau kita klik di sini, kita reload di sini, kita klik sini akan error ya. Oke, kita salah klik. Kita seharusnya kliknya bawah. Nah, login. Kita klik di sini, dia akan error karena kenapa? File login.html-nya kita belum bikin seperti itu. Nah, jadi kita bisa menambahkan di sini kan sudah ada sebenarnya indeks, kita klik tambah, kita tulis di sini login.html. Nah, sini kita tuliskan ulang kembali kodenya, yaitu HTML. Oke, kemudian headnya kita tambahkan titelnya, misalnya belajar. Nah, kita tambahkan silakan login. Kemudian kita tambahkan body. Nah, kita tambahkan misalnya heading 1 dulu.
Selamat datang, silakan masuk. Oke, kita sudah ada file loginnya dan kita juga sudah menambahkan button yang namanya login. Dia akan mengelink atau akan menuju ketika diklik akan mencari file namanya login.html. Nah, kita simpan, kita cek kembali di sini, kita reload di sini, seharusnya akan nampil halaman yang kedua yaitu selamat datang, silakan masuk seperti ini. Nah, nanti tinggal kita menambahkan saja nanti di sini bawah sini bagian kolom untuk input email dan passwordnya dan tombol loginnya. Nah, nanti kita akan arahkan juga ketika kita klik login akan pindah ke halaman dashboard misalnya seperti itu. Dan ini mungkin udah mulai terlihat ya websitenya seperti itu. Bila lihat sini, kita klik sini, seharusnya kita ganti saja tulisannya um, masuk sekarang. Lihat, nah sudah bisa kita klik, kita masuk ke atau pindah ke halaman login. Oke, ya, baik itu untuk terkait link. Sampai di sini mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Atau ada yang kendala dari yang kode-kode sebelumnya atau mungkin aplikasinya mungkin. Oke. Sini tadi udah dicontohkan juga ada istilah link internal dan link eksternal. Link internal yang barusan kita contohkan tadi yang mengarah ke file login yang ada di dalam file website kita. Linknya link external link juga telah kita contohkan tadi di awal yaitu ketika diklik dia mengarah ke halaman lain. Contohnya di sini kita mengarahkan ke halaman website petani kode seperti ini. Nah, ini disebut dengan link. Jadi linknya itu mengarah ke luar dari website kita seperti itu. Dan biasanya link ini kita nanti akan susun menu-menu seperti ini. Kita akan susun menu-menu seperti ini. Dan file-filenya akan kita gunakan melalui di dalam kode kita itu sendiri. Dan ini salah satu penerapan konsep dari link internal dan link eksternal. Jadi kontak di sini ketika diklik kontaknya akan mengarah ke link WhatsApp seperti ini. Oke, di sini untuk link ini ada atribut yaitu dengan nama target ini. Targetnya apa? Yaitu nanti kita bisa menentukan target dari pembukaan link itu. Bisa seperti ini. Kita kalau menggunakan blank targetnya ini, dia akan membukanya tapi membuat tab baru seperti ini. Membuat tab baru. Atau juga yang lainnya nanti dia akan membuka di dalam websitenya kita sendiri menggunakan iframe seperti ini. Baik, kita contohkan satu untuk yang blank. Kita maunya nanti akan pindah ke halaman atau tab baru. Dengan cukup menambahkan dengan target, kita pilih blank seperti ini. Oke, dari load. Nah, kita klik di sini. Nah, dulu kita masuk.
Untuk blank ini biasanya kemungkinan untuk hanya berlaku di bagian link yang eksternal. Oke, ini sudah ada linknya. Linknya sudah kebuka, tapi mau buka tab baru seperti ini. Oke, ini terkait penggunaannya kapan? Yaitu biasanya link kebuka tab baru itu biasanya ketika diklik dia akan menampilkan sebuah file PDF seperti itu. Nah, itu biasanya akan buka tab baru, biasa dibuat bikin seperti itu. Mungkin itu um, lihat di sini. Kalau penggunaan iframe, eh, dia nanti akan mengelink ke atas. Oke, terkait warna, kita bisa juga ganti sesuai dengan kebutuhan menggunakan style. Menggunakan style yaitu bisa kita tambahkan di sini style, kita cukup menambahkan color, misalnya kita ganti warna merah. Nah, maka sudah berubah. Kemudian kalau kita untuk ganti fontnya, mungkin kita lihat kita bisa ini 20 pixel. Oke. Jadi untuk kode-kode stylenya lain itu masih juga berfungsi di dalam tag link ini. Contohnya untuk ukuran fontnya bisa kita atur seperti ini. Oke. Lalu di sini ada istilah link yang buntu ya. Jadi itu nanti ketika diklik dia tidak akan membuka apapun seperti itu. Kita hanya menambahkan mengganti linknya menjadi sebuah pagar seperti ini. Ini biasanya itu digunakan untuk menu-menu yang masih coming soon seperti itu, belum bisa diklik. Oke, kita akan coba terakhir itu membuat link namanya anchor seperti ini ya. Jadi nanti link ini akan menuju ke suatu elemen tertentu yang yang berada di dalam satu halaman yang sama seperti itu. Contohnya sini, nanti di atas ada button dengan menggunakan tag seperti ini. Lalu nanti mungkin di bagian bawahnya atau tengah-tengahnya kita membuat sebuah elemen heading tapi menggunakan ID. Nah, ID-nya apa nanti sesuaikan dengan nama sini, nama linknya di sini. Kita coba di sini. Kita sudah cukup panjang kodenya sini. Kita akan coba uh, membuat tombol di sini ke bawah. Nanti kita bikin juga tombol ke atas di sini. Nah, harapannya kita klik tombol di bawah dia langsung pindah ke bawah seperti ini. Kita lihat, kita coba, kita menambahkan kode button terlebih dahulu di awal, yaitu misalnya di bawah huruf P ini, headingnya kita tambahkan A, kita tambahkan namanya misalnya langsung ke bagian bawah. Nah, kita tambahkan tadi nya, lalu kita tanda pagar, lalu kita tentukan nama linknya yang akan digunakan ID di dalam tagnya nanti. Misalnya kita eh, bawah saja, sini bawah. Oke, kita cek terlebih dahulu, kita reload. Oke, sini sudah ada. Nah, kalau kita klik di sini belum bisa pindah. Nah, kita akan bikin terlebih dahulu
paling bawahnya, misalnya di judulnya, misalnya kita sini di judul tebal miringnya ini, kita bikin baru saja di sini H1, kita silakan bagian bawah sini, kita tambahkan ID kecil semua, kita tambahkan tadi nama linknya tadi. Jadi kan nama linknya tadi pagar bawah, tapi di sini ID-nya kita tambah pagar menuliskannya. Oke, kita simpan, kita cek reload apakah berhasil. Kita klik di sini. Oke, dia sudah mengelink langsung ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita bisa cara yang sama menambahkan tombolnya. Kita tambahkan juga button di bawah sini, kembali ke bagian atas. Nah, ini kita atas, dan heading yang di bagian atas ini kita tambahkan ID-nya. Jadi ID-nya langsung kita berikan atas. Nah, oke. Kita reload seperti ini. Kita reload. Lalu kita klik bagian sini, kembali ke atas. Oke, sudah kembali ke atas, langsung ke bawah seperti ini. Oke, itu udah salah satu penerapannya. Nanti ini akan sangat berguna, nanti kita akan membuat halaman, satu halaman yang cukup panjang. Nah, nanti ada menu-menu di atasnya. Ketika kita klik menu di atasnya akan pindah ke paling bawah sesuai dengan videonya seperti itu. Oke, mungkin itu. Kalau ada yang bertanyakan, boleh silakan. Kita tunda saja. Oke, mungkin kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan yang hari ini. Soalnya nanti kita akan lanjutkan di pekan depan. Dan itu kita akhiri dengan doa kepada Belis.